Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat mahasiswa. Senang bertemu kembali dengan Anda semua meskipun dalam ruang virtual di mata kuliah MPP, Metodologi Penelitian Pendidikan MISD. Yang hari ini kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana cara mengembangkan landasan teori dan penelitian relevan. Sahabat semua, tema kita hari ini sangat terkait dengan tema sebelumnya, di mana tema sebelumnya kita sudah menyusun judul, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan terakhir adalah tujuan penelitian. Nah, setelah mengungkap itu semua, maka kemudian kita selanjutnya adalah menyampaikan kajian pustaka. Biasanya sebenarnya dalam proposal itu ya, kajian pustaka itu nanti isinya ada 3. Ada pertama landasan teori, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang relevan, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang landasan teori. Jadi landasan teori ini kalau dalam proposal itu menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proposal ya. Masuknya kajian pustaka. Nah, nanti kalau fase proposal itu sudah selesai diseminarkan, maka kajian pustaka itu akan kemudian dipisah dari proposal dan dijadikan sebagai bab 2. Jadi intinya sebenarnya proposal itu adalah ringkasan dan rangkuman dari bab 1 dan bab 2. Bab 2-nya itu diambil dari kajian pustaka ya. Salah satu sub judul dari proposal itu ada yang namanya kajian pustaka, di mana kajian pustaka itu terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya landasan teori itu. Apa sebenarnya landasan teori yang dimaksud dalam sebuah penelitian? Nah, sahabat semua, landasan teori yang ada dalam penelitian itu digunakan sebagai bahan dasar teoritis dari pembahasan di bab 4 kita nanti. Sehingga sebelum kita membahas lebih lanjut hasil dari penelitian, mestinya kita sudah menyiapkan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan kita angkat. Contoh misalnya, kalau kita mengambil judul implementasi pendidikan karakter di era pembelajaran jarak jauh di MI Sudirman misalnya, maka teori-teori yang harus kita kumpulkan sebagai bahan kajian ya, sebagai landasan teoritis dari penelitian yang akan kita kaji dan kita bahas adalah tentunya pertama adalah pendidikan karakter ya. Tadi kan judulnya implementasi pendidikan karakter di era pembelajaran jarak jauh di MI Sudirman ya. Maka landasan teori yang pertama yang harus kemudian kita kembangkan, kita jelaskan, kita paparkan dalam penelitian kita adalah terkait dengan konsep pendidikan karakter. Nah, konsep pendidikan karakter ini pembahasannya harus komprehensif. Tidak cukup hanya dengan mengungkap pengertian saja. Akan tetapi jauh lebih luas dari itu. Memang diawali pembahasan itu pertama dari pengertian, kemudian nanti prinsip, pendekatan. Pendekatan apa ya? Pendekatan pendidikan karakter. Cara menanamkan nilai-nilai karakter itu juga harus dibahas. Kenapa demikian? Teori yang kita sampaikan secara komprehensif, baik itu di proposal maupun di bab 2 yang nantinya setelah proposal itu diseminarkan, itu akan sangat membantu Anda ketika di bab 4 Anda melakukan sebuah analisis hasil penelitian atau pembahasan dari hasil penelitian. Karena analisis dan pembahasan hasil penelitian Anda itu harus berdasarkan pada teori yang Anda gunakan. Sehingga nanti Anda bisa membandingkan
antara hasil yang ada di lapangan dengan teori yang Anda ungkap pada pembahasan sebelumnya, apakah kemudian hasilnya itu dikuatkan dengan teori atau hasil itu menguatkan teori yang sudah ada, ataukah hasil yang Anda temukan itu bisa kemudian bertolak belakang dengan teori yang selama ini ada. Itu kalau dalam kualitatif ya. Jadi kalau dalam kualitatif itu dia bisa kemudian menghasilkan teori yang baru. Kenapa? Ketika teori lama itu sudah tidak kemudian relevan lagi dengan hasil temuan. Ya, tapi hasil temuannya ini juga harus komprehensif. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif ini menguji teori. Dalam penelitian kuantitatif itu menguji teori, bukan menghasilkan teori. Contohnya misalnya apa? Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Nusantara misalnya ya. Nah, kita itu akan menguji apakah motivasi belajar yang ada dalam diri siswa itu mampu kemudian berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, kita lihat teori-teori motivasi itu seperti apa. Ya. Kalau kemudian teori yang selama ini ada bahwa motivasi itu merupakan salah satu unsur intrinsik yang mampu dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa, itu teorinya misalnya ya. Nah, ketika kita kemudian menguji di lapangan terkait dengan penelitian tersebut dan ternyata hasil penelitian itu membuktikan bahwa teori yang ada selama ini tidak bisa selamanya digunakan dan dipakai secara umum karena kita menemukan di lapangan bahwa ternyata faktanya hasil belajar siswa itu bisa jadi lebih banyak tidak dipengaruhi oleh motivasi. Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita terkait dengan landasan teori. Jadi landasan teori itu adalah teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian kita yang disesuaikan dengan judul kita ya. Kalau tadi judulnya adalah implementasi pendidikan karakter di era pembelajaran jarak jauh, maka teori yang kemudian harus kita ungkap pertama adalah pertama pendidikan karakter dan teori yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh ya. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Nah, nanti di tugas selanjutnya Anda adalah diminta untuk mengembangkan landasan teori yang Anda ungkap, Anda pakai, nanti yang kemudian dimasukkan dalam kajian pustaka kalau dalam proposal Anda itu teorinya apa saja. Silahkan Anda cari dari berbagai macam referensi. Nah, kemarin saya sudah memberikan sedikit pengalaman terkait dengan bagaimana referensi Mendeley ya. Itu silahkan gunakan. Cari referensi dari jurnal, sangat banyak sekali itu ya di Google Scholar itu terkait dengan teori dan konsep-konsep yang akan kita gunakan sebagai bahan kajian atau sebagai landasan teori dari objek pembahasan yang kita sampaikan dalam penelitian kita. Itu terkait dengan landasan teori. Jadi sekali lagi landasan teori itu tidak cukup hanya sekedar mengungkap pengertian ya. Nah, di buku saya ini teori-teori sosial ini banyak sekali, silahkan bisa kemudian Anda gunakan juga. Tapi kalau misalnya Anda sulit mengakses gitu ya, silahkan gunakan Google Scholar, di sana banyak juga teori-teori yang bisa Anda ambil sebagai salah satu alternatif dalam menyusun dan mengembangkan landasan teori. Selanjutnya terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, selain Anda mengungkap landasan teori dalam kajian pustaka Anda itu ya, maka kemudian Anda akan diminta untuk mengungkap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda. Penelitian yang memiliki kemiripan, penelitian yang memiliki kesamaan itu harus Anda ungkap sehingga mampu memperteguh posisi penelitian Anda itu ada di mana. Ya. Jadi penelitian terdahulu yang relevan itu harus dilihat dari
temanya atau dari judulnya itu ya, atau dari fokus pembahasannya, Anda ungkap, Anda bisa mengambilnya dari abstrak ya. Hasil penelitian itu nanti Anda lihat abstraknya. Siapa penulisnya, apa judulnya gitu ya. Kemudian bagaimana hasil penelitiannya. Siapa penulisnya ya. Kemudian apa judulnya, bagaimana hasil penelitiannya, kemudian Anda cantumkan footnote-nya. Itu ya. Itu adalah penelitian terdahulu yang relevan. Jadi harus ada relevansi dengan judul yang Anda ungkap. Harus ada relevansi dengan objek pembahasan yang Anda angkat dalam penelitian Anda. Nah, apakah kemudian hanya mengungkap saja? Nah, nanti setelah Anda ungkap, penelitinya siapa, judulnya apa, hasil penelitiannya bagaimana. Nah, setelah Anda mengungkap seperti itu, setiap penelitian terdahulu itu harus kemudian Anda berikan keterangan terkait dengan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang Anda tulis. Contoh misalnya, sama-sama tentang pendidikan karakter nih, ya, sama-sama pendidikan karakter. Objek kajiannya tentang pendidikan karakter. Akan tetapi subjek penelitiannya yang ditelitinya itu berbeda. Kalau saya itu di MI, kalau sana itu orang lain itu di SMA misalnya seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Maka setelah Anda mengungkap hasil penelitian, sekali lagi silahkan Anda sampaikan persamaan dan perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian terdahulu yang relevan yang tadi sudah Anda ungkap itu ya. Nah, cara untuk mengungkap persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Anda angkat, itu paling tidak Anda bisa mengidentifikasinya dari 4 hal. Ya. Yang pertama dari jenisnya field research atau library research. Field research itu penelitian lapangan atau penelitian pustaka. Ya. Penelitian lapangan itu nanti banyak ya. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa R&D itu ya. Itu lapangan. Kalau pustaka itu ya library research, apakah kemudian mengkaji kurikulum misalnya ya, atau membedah novel misalnya ya, itu library research. Itu dari jenis ya, jenis penelitiannya field research atau library research. Yang kedua dilihat dari pendekatannya. Ini pendekatannya itu kualitatif, kuantitatif ya, atau mixed method, campuran ya. Nah, ini pendekatan ya, pendekatannya kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, campuran antara kualitatif dan kuantitatif menyatu menjadi satu. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa dilihat dari objek kajian atau fokus pembahasan. Ini sebenarnya membahas tentang apa sih tema besarnya itu? Oh, pendidikan karakter. Ini membahas tentang apa sih tema besarnya? Oh, tentang evaluasi pembelajaran. Misalnya gitu ya. Nah, itu fokus kajiannya atau objek pembahasannya. Ya. Yang keempat, itu bisa dilihat dari subjek penelitiannya. Yang diteliti itu siapa itu ya? Apakah siswa SD, MI, ataukah siswa lebih dari SDMI, misalnya SMP atau SMA. Kalau lokus yang kelima itu sudah pasti penelitiannya harus di tempat yang berbeda ya. Sama-sama di tempat yang sama tapi nanti yang lainnya bisa berbeda juga bisa. Ada 4 ditambah 1, 5 jadi lokus penelitiannya di mana itu ya. Jadi sekali lagi, untuk membahas persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Anda akan ungkap, bisa dilihat dari jenis penelitiannya, apakah field research atau library research. Kemudian bisa dilihat dari pendekatannya, kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Kemudian dilihat dari objek kajiannya, ya, objek kajiannya atau objek pembahasannya, gitu ya. Kemudian dilihat dari subjek penelitiannya, dan yang terakhir dilihat dari lokus penelitiannya atau lokasi penelitiannya. Paling tidak 5 hal itu bisa menjadikan Anda untuk mengidentifikasi lebih lanjut gitu ya, apa saja persamaan
dan apa saja perbedaan dari penelitian terdahulu yang relevan. Untuk apa sebenarnya Anda mengungkap persamaan dan perbedaan itu? Ini sangat urgen sebenarnya ya, untuk bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang Anda ungkap, penelitian yang Anda sampaikan itu memiliki novelty, memiliki kebaruan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada. Dan ini sangat penting agar Anda itu tidak dianggap sebagai plagiat. Cuma ngutip dari sana sini ya, dipindah lokasinya sudah selesai, semuanya sama isinya. Wah, itu plagiat. Kalau ada ditemukan skripsi yang seperti itu atau tugas akhir seperti itu, bisa jadi Anda tidak lulus. Nah, karena tugas kita nanti itu adalah membuat proposal, maka landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan ini menjadi bagian dari kajian pustaka. Oleh karenanya nanti silahkan Anda buat judulnya kajian pustaka gitu ya. Kemudian subjudulnya adalah landasan teori. Landasan teori yang Anda bahas itu terkait dengan apa ya? Terkait dengan judul yang telah lalu yang Anda ungkap, Anda sampaikan di tugas sebelumnya itu ya. Kemudian setelah itu subjudul berikutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Berapa penelitian yang harus kita ungkap dalam penelitian kita? Silahkan untuk tugas Anda minimal 5 penelitian yang relevan ya. 5 penelitian terdahulu yang relevan. Sekali lagi, 5 penelitian terdahulu yang relevan. Dan ini terkait dengan tugas sebelumnya ketika Anda mempraktekkan Mendeley ya. Penelitian terdahulu yang relevan kan sebenarnya kemarin sudah Anda kerjakan, sudah Anda bahas, sudah Anda sampaikan di tugas sebelumnya. Nah, tinggal nanti ditambahkan penelitian terdahulu yang relevan itu setelah masing-masing diungkap. Misalnya, pertama, penelitian yang ditulis oleh siapa dengan judul ini. Hasil penelitian ini adalah bla 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 bla. Nah, setelah itu kemudian Anda masuk paragraf berikutnya, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada aspek A, sementara perbedaannya terdapat pada aspek B, gitu ya. Kedua, penelitian yang ditulis oleh siapa dengan judul apa, hasil penelitiannya bagaimana. Kemudian masuk paragraf berikutnya lagi, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada aspek apa, itu ya. Adapun perbedaannya terdapat pada aspek apa. Ketiga, penelitian yang ditulis sampai 5. Ya, silahkan Anda bisa menggunakan referensi dari internet. Bahkan itu malah mempermudah Anda ya, karena menggunakan Google Scholar dan manajemen referensinya menggunakan Mendeley. Sehingga nanti ketika Anda membuat daftar pustaka itu tidak harus bingung menulis dari awal. Tinggal Anda klik bibliografi, maka kemudian muncul dengan sendirinya daftar pustaka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan secara otomatis tanpa dikomando Anda sekarang melanjutkan tugas berikutnya, membuat landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, yang sesuai, yang relevan tentunya dengan judul yang sudah Anda angkat sebelumnya. Ingat, tugas ini bukan berarti ingin menyulitkan Anda, sebenarnya tidak. Tapi saya hanya ingin membantu Anda untuk menyusun proposal skripsi Anda, sehingga nanti setelah perkuliahan ini selesai, saya berharap semuanya bisa mendaftar judul proposal. Syukur-syukur bisa sudah di ACC judulnya itu, gitu ya. Kemudian Anda bisa langsung mengajukan draft proposalnya. Sekali lagi, tidak ada niatan saya untuk mempersulit Anda, justru ini adalah kesempatan kita untuk belajar memperbaiki atau menyusun proposal kita. Karena kalau misalnya kemudian kita menyisihkan waktu secara sengaja tanpa melewati proses perkuliahan ini, sangat sulit sekali. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan japri saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.